Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kesejarahan Pancasila Sebelum Kemerdekaan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari tiga orang, yaitu Ahmad Ridho, Adrian Maulana, dan saya sendiri Ahmad Riyandi Syahrillah. Latar belakang makalah ini, masa sebelum kemerdekaan bisa dibilang sangat berperan terhadap perumusan Pancasila yang ada seperti saat ini. Masa sebelum kemerdekaan bisa dibilang sebagai latar belakang terbentuknya Pancasila, mulai dari zaman kerajaan di Indonesia sampai masa di mana penjajah menduduki Indonesia. Rumusan masalah 1. Berikan penjelasan tentang Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai bangsa. Yang kedua, berikan penjelasan tentang periodisasi sejarah Pancasila. Yang ketiga, berikan penjelasan tentang zaman purbakala dan kerajaan-kerajaan Nusantara. Yang keempat, berikan penjelasan tentang zaman pergerakan nasional. Tujuan makalah 1. Untuk mengetahui Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai bangsa, periodisasi sejarah Pancasila, zaman purbakala dan kerajaan di Nusantara, dan zaman pergerakan nasional. 2. Agar mendapatkan penjelasan tentang kesejarahan Pancasila atau sebelum kemerdekaan. Pembahasan yang pertama ialah Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia adalah nilai ketuhanan, kerakyatan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut berasal dari budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya sudah terwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat Nusantara sejak zaman dulu, jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Kehidupan berbangsa yang diwarnai dengan suasana yang religius, penuh rasa kemanusiaan, selalu ingin bersatu walaupun syarat perbedaan, suka menemukan dan mengambil kesepakatan dengan cara bermusyawarah dan bergotong royong, sudah berlangsung sejak lama. Karena semua itu adalah jiwa dasar masyarakat Nusantara, di mana dengan jiwa itulah tarikan napas, seruan jiwa, dan langkah kebijakan tertuntun untuk membawa kepada kemaslahatan masyarakat. Dan inilah yang telah menuntun bangsa-bangsa di Nusantara menuju puncak peradabannya. Tatkala nilai-nilai itu ditinggalkan, maka redup pula kejayaan bangsa Nusantara. Walaupun demikian, nilai-nilai itu selalu menjiwai dalam setiap proses penyelesaian masalah bangsa. Dalam sejarah tercatat, dinamika peradaban Nusantara setiap keterburukan diakhiri dengan konsensus kebangsaan, sehingga menghantarkan kembalinya kejayaan peradaban Nusantara, dan begitu seterusnya. Yang kedua, periodisasi sejarah Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila yang menjadi cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang membuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPU PKI yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan BPU PKI
dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 60 orang. BPU PKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedeon Diningrat dan didampingi oleh ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Ichihi Bangase (orang Jepang). BPU BKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Letjen Kumakichi Harada, dan sehari setelah dilantik dimulailah sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Adapun tokoh-tokoh yang berada dalam perumusan tersebut adalah Mr. Muhyamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Suyotomo. Keempat tokoh tersebut mengusulkan menurut pandangan mereka sendiri-sendiri, dan salah satu pengusul Juni 1945 berisi 5 butir gagasan tentang dasar. 5 dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. 2, peri kemanusiaan. 3, mufakat. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan dan berkebudayaan. Selanjutnya, maka dibentuknya kepanitiaan yang dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang memiliki tugas dalam menampung usulan-usulan seputar calon dasar negara, dan sehingga dalam waktu yang ada sidang pertama dihentikan. Zaman purbakala dan kerajaan-kerajaan Nusantara. Manusia yang hidup pada zaman praaksara atau prasejarah disebut manusia purba. Tanah air kita sudah dihuni manusia sejak jutaan tahun yang lalu. Manusia purba banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Manusia purba adalah manusia penghuni bumi pada zaman prasejarah, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Ditemukannya manusia purba karena adanya fosil dan artefak. Fosil adalah sisa-sisa organisme, manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah membatu yang tertimbun di dalam tanah dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan artefak adalah peninggalan masa lampau berupa alat kehidupan atau hasil budaya yang terbuat dari batu, tulang, kayu, dan logam. Cara hidup mereka sangat sederhana dan masih sangat bergantung pada alam. Selanjutnya, Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh dari India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah, agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Tarikh Masehi. Diawal oleh musafir dari India, selang lain Maharesi Agastya, yang di Jawa terkenal dengan para sebutan Batara Guru atau Dwi Payana, dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Buddha Pahien. Pada masa ini muncul dua kerajaan akbar yakni Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa zaman ke-7 hingga zaman ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang. Pada zaman ke-4 di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu kerajaan Tarumanagara, yang dilanjutkan dengan kerajaan Sunda hingga zaman ke-16 pesat di Sumatera. Penjelajah Tiongkok Ai Tsing mengunjungi ibu kota Palembang sekitar tahun 670 pada puncak kejayaannya. Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Tengah dan Kamboja. Zaman ke-14 juga dijadikan saksi berkembangnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, yakni di Majapahit. Gajah Mada sebagai patih kerajaan sukses memperoleh kekuasaan atas wilayah yang sekarang beberapa akbarnya merupakan Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan terbentukan kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dari Wiracarita Ramayana. Masuknya nasihat Islam pada zaman ke-12 melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ekspansionis, seperti Samudra Pasai di Sumatera dan Demak di Jawa.
Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut secara perlahan-lahan mengakhiri kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sekaligus menandai berakhirnya kejayaan kerajaan tersebut. Saya akan menjelaskan kesejarahan Pancasila sebelum kemerdekaan dengan subtema zaman pergerakan nasional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakang pergerakan nasional. Pergerakan nasional muncul dari penderitaan rakyat-rakyat Indonesia yang diterbelakangkan dalam semua bidang. Para rakyat Indonesia ini miskin, ekonominya dikuasai oleh bangsa asing. Orang Indonesia hidup dengan biaya 2, sen setiap hari. Di bidang pendidikan Indonesia tertinggal, di bidang-bidang lain pun Indonesia tertinggal. Sebagian rakyat masih buta huruf, jumlah sekolah lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduknya. Lagi pula tidak semua orang bebas memasuki sekolah. Rakyat biasa hanya bisa memasuki sekolah-sekolah rendah pribumi. Murid-murid diajar hanya sekadar membaca, menulis, dan juga berhitung. Faktor-faktor yang membuat terjadinya pergerakan nasional, yang pertama ada faktor dalam dan juga faktor luar. Faktor dalam yang pertama ialah penderitaan akibat praktek-praktek kolonialisme yang menumbuhkan perasaan senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, politik etis menumbuhkan golongan cendekiawan dan menjadi pelopor pergerakan nasional. Yang kedua dari faktor luar, yang pertama, kemenangan Jepang melawan Rusia dalam perang tahun 1905. Yang kedua, adanya pergerakan nasional di negara lain seperti India, Filipina, Cina, dan Turki. Kesimpulan dari materi makalah kelompok saya yaitu faktor terbentuknya Pancasila tidak hanya terjadi ketika sesudah kemerdekaan, melainkan banyak faktor yang sudah terbentuk sebelum dari kemerdekaan itu, mulai dari zaman purbakala, zaman kerajaan, dan zaman-zaman sebelum kemerdekaan. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.